Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku lagi pakai Viper OS, ini Android 9. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama untuk kameranya dulu. Di bagian kamera ini overall nggak ada masalah kecuali untuk untuk sound kamera ini ya. Ini walaupun sudah aku hilangin centangnya, dia masih tetap ada bunyinya waktu dipakai jepret. Kalau untuk fitur-fitur yang lainnya berfungsi normal, tapi di bagian sini nggak ada fingerprint shooter. Terus kemudian di bagian videonya ini nggak ada image stabilis. Loh, sekarang kok ada? Tadi nggak ada guys. Ya wes lah, sekarang sudah ada. Perasaan tadi waktu aku cek pertama itu nggak ada, kok sekarang jadi ada ya? Apa aku salah lihat ya? Intinya untuk semuanya berfungsi normal. Untuk Magis-nya seperti biasa juga aku pakai Magis versi 23.0. Safety netnya tadinya tercentang merah, tapi sekarang sudah biru karena aku pakaiin CTS dan safety net fix wired ya. Aku pasangin modul, dan di sini ada MT thermal juga. Kenapa aku pasang MT thermal? Karena untuk kernel bawaannya itu enggak ada, kernel bawaannya itu pakai thermal ya. Jadi kalau misalkan HP-nya udah mulai hangat gitu, performanya turun guys. Jadi biar performa nggak turun, aku pakaiin MT thermal. Dan aku juga udah tes di kedua kernel ya, karena kernelnya sudah aku ganti. Dari yang standarnya dia pakai kernel Illusion Plus ya. Ini cukup enak ya, cukup enak, stabil. Tapi menurutku kayak ada yang kurang gitu ya. Makanya aku coba ganti pakai Panda. Sebelum pakai Panda, hasil CPU throttlingnya itu kayak gini. Maksimal CPU clocknya itu 1,8 ya. Jadi ini belum overclock. Habis itu aku ganti Panda. Nah ini ganti Panda parah ya. Panda versi 9 berapa ya, 95 kalau nggak salah. Hasilnya kayak gini, dan setelah aku pakai MT thermal hasilnya kayak gini, bagus dan stabil. Cuman konsekuensinya adalah baterainya jadi anget ya, maklum aja karena pakai MT thermal ya. Jadi kalau HP-nya udah panas ya panas aja gitu, nggak diturun performanya, nggak didinginin gitu loh, dibiarin anget gitu terus guys. Sebelum ke menu dalamnya, aku tunjukin dulu ini bloatware bawaannya ya. Dan ini vanilla, harus nyiapin gap sendiri. Gapsnya nanti sesuaikan aja, aku pakai nick gap yang core Android 9 ya. Dan ini ada audio FX juga di sini. Terus selain ada audio FX, ternyata di sini juga ada Mission Enhancer-nya. Tapi untuk Mission Enhancer-nya ini sepertinya nggak berfungsi, alias off ya, mati. Aku sudah pancing-pancing nggak mau, tapi untuk audio efeknya ini aku belum tes untuk audio efeknya ini. Mungkin salah satu dari keduanya ini memang harus dites ininya ya, lebih detail lagi ya. Jujur aja aku baru lihat kalau di sini ada audio efek ya, kirain nggak ada. Terus ada aplikasi yang lainnya ini, recordernya ini digabung jadi satu ya guys sayangnya. Jadi antara perekam suara sama perekam video atau perekam layar itu digabung jadi satu. Hasilnya ya seperti ini nih, pakai perekam layar bawaannya. Terus kemudian di menu dalamnya untuk network dan internet sayang banget di sini belum support buat tethering VPN. Terus kemudian ada menu spesialnya namanya Venom ya, ntar kita bahas. Untuk penggunaan baterainya juga lumayan irit guys, pakai kernel bawaannya tadi. Aku tes main game Undawn dapat hampir 3 jam ya, dari sekitar 95 atau 90, antara 95 sampai 98 gitu ya. Selama kayak gini menurutku ini irit banget pakai kernel bawaannya, tapi kalau pakai Panda aku masih belum tes. Kemudian untuk display di bagian ini masih standar kayak di ROM Pi ya, atau ROM Android 9 lainnya. Live display, ada color kalibrasi. Kemudian ini nggak tahu ini artinya apa, reduce power consumption. Mungkin ini buat penghemat baterai mungkin ya, tapi aku nggak paham juga sih, soalnya nggak bisa bahasa Inggris, tapi pengaturan pakai bahasa Inggris. Ini tujuannya ya biar gampang nyari fiturnya guys. Kalau mau nyari fitur apa tinggal ketik di sini, pakai nama bahasa Inggrisnya itu rata-rata kan sama. Tapi kalau diterjemahin bahasa Indonesia itu namanya bisa berbeda. Terus di sini ada expanded desktop.
jadi kalian bisa pilih-pilih mau dibikin kayak gimana. Ini bisa kita sembunyikan navigasi barnya. Navigasi bar itu yang ini ya, di bawah ini ya, tombol-tombol ini bisa kalian sembunyiin antara navibar sama status bar. Jadi kalau misalnya nanti kalian buka aplikasi yang dimaksud, misalkan game ya, kalian nggak perlu khawatir bakal kepencet secara atau kebuka kayak gini secara nggak sengaja. Itu nanti bakal mengganggu aktivitas game kalian ya. Di bawahnya ada menu seperti ini untuk ambient display. Ini walaupun on, ini padahal sudah aku matiin, tapi ya nggak tahu kenapa kok masih tetap kebaca on ya di situ tadi. Itu aja sih untuk minusnya ya, selain soal safety net sama mission enhancer-nya tadi yang ya bermasalah. Terus juga sebelum kelupaan ya, ini untuk cara flashingnya agak lain ya. Jadi sebelum flash kalian atau sesudah flash ROM juga nggak masalah sih. Yang jelas intinya pasang aja firmware Android 9 ya, firmware Android 9 apa aja terserah, yang penting firmware Android 9. Kalau nggak dipasang sih sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih, cuman kemarin aku jaga-jaga aja karena di keterangannya itu ada kayak minta di install firmware kayaknya tapi ya nggak tahu juga sih. Seharusnya sih nggak masalah sih walaupun nggak diinstal firmware-nya. Jadi urutannya adalah kalian install firmware-nya, kemudian install ROM-nya, kemudian install GApps-nya, kemudian ini opsional, kalian bisa pakai Magis apa enggak. Kalau nggak pakai ya tinggal di reboot system, kalau pakai ya diinstal dulu Magis-nya, kemudian baru reboot system. Kalau misalkan buat jaga-jaga kalian bisa tambahin disable for encrypt atau DFE. Lanjut, kemudian selain mission enhancer tadi ada storage. Untuk storage-nya ini lumayan lega ya, nggak sampai 10 GB ya. Jadi sistemnya ini irit guys, emang irit sih ini. Dipakai itu enak ya, makanya baterainya awet mungkin gara-gara ini ya. Terus untuk security ada pin, fingerprint, saya nggak ada face unlock ya. Ini lock screen preference, ini buat apa aku juga nggak begitu mudeng. Yang jelas ada pin sama fingerprint itu aja udah cukup sih menurutku. Ada smart lock juga ya, nggak ada app locker. Terus ada juga accessibility ini udah umum ya, jadi nggak usah kita bahas. Untuk bahasanya juga sudah ada bahasa Indonesia guys ya, ini dia. Kemudian untuk gesturnya juga bisa kalian pilih di sini ya untuk gesturnya. Terus apalagi developer option, nah ini juga yang cukup unik ya, free-nya 1,1. Di awal-awal aku cek itu free-nya banyak banget ya, masih ke sisa 2,2 gitu. Dan di sini kalian bisa lihat free-nya 1,9 ya untuk penggunaan RAM-nya. Jadi ini memang irit RAM ya. Terus ada cache-nya ya, running services di sini free-nya 600 MB-an untuk cache-nya. Ini aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ini dia Panda yang aku pakai ya, 9.3 ya, bukan 9.5 atau 9.6, 9.3 guys. Android 9, dan Panda ini support Android 9 sampai Android 11 guys ya. Sekarang kita bahas soal Phenom ya. Untuk Phenom ini fitur spesialnya Viper quick settingnya seperti ini, buat ngatur baris sama kolomnya. Kemudian di bawahnya ada menu seperti ini ya, ringkas, bisa atau gampang dipahami. Kemudian jamnya juga ringkas banget, simple. Baterai juga simple. Kemudian carrier label ini aku tampilin lock screen only ya. Kemudian ada traffic indicator di sini, di sebelah sini. Kalian bisa pilih modelnya kayak gimana. Kemudian ada miscellaneous, di bagian sini kalian bisa munculin ikonnya, yang di bagian sini tuh mana aja yang mau dimunculin. Kemudian ada menu di sini ya, status bar. Sekarang recent aplikasi, jenisnya ada 2 kalau nggak salah ini ya, benar ada 2 ya. Kemudian enable clear all seperti ini. Kemudian ada miscellaneous lagi, ada memory barnya. Aku nggak paham ini memory bar maksudnya yang gimana. Show a bar with the device available memory, kita aktifin aja lah. Terus di sebelahnya ada lock screen, menunya seperti ini. Ada miss lagi ya, ini kayaknya suhu ini kayaknya. Terus ada menu sistem, dan ini kalian bisa atur temanya di sini yang ngumpet ya. Temanya nggak muncul di quick setting sini guys. Untuk tema nggak muncul di sini, dan screen recorder pun juga nggak muncul di sini ya. Jadi kita harus nyari dulu manual. Ya, menunya seperti ini. Switch stylenya tampilannya seperti ini ya. Mau dipilih yang mana terserah. Terus ada accent colornya, ini banyak pilihan. Lock screen stylenya ada 4 pilihan.
terus kita ke font picker. Oh, ini ternyata ada ya pilihan fontnya, aku nggak sampai ngecek ke sini. Ternyata ada banyak pilihan font di sini ya. Kalian bisa pilih salah satu guys, pilih yang select from one plus saja. Kemudian untuk tombolnya di sini ada pilihan-pilihan tombol seperti ini. Ada pulsa juga ya, bisa aktifin pulsa di sini guys. Untuk pulsanya, oh ya benar, biasalah di sini. Untuk pulsa biasanya sih nggak ada masalah ya. Aku jarang nemui pulsa yang ada masalahnya. Jadi kita skip aja. Terus kemudian navigation gesture. Di bagian ini nggak ada fitur buat nuker posisi tombol back sama recent aplikasinya ini. Untuk baterai chargingnya ada menu seperti ini, notifikasinya ada seperti ini. Kemudian ada lagi power menu. Nah ini kan bisa aktifin disable power menu when locked ya. Nanti powernya atau tombol powernya itu nggak bisa aktif kalau kondisi HP terkunci. Itu aman ya, biar kalau buat jaga-jaga aja, seandainya HP kita hilang itu si malingnya itu nggak bisa matiin HP-nya ya guys. Enable advanced restart ya, jadi kalau misalkan kalian tekan tombol power nanti ada pilihan lagi ke sistem recovery, bootloader atau ke sistem UI. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau untuk quick settingnya ini sedikit ya guys untuk fiturnya. Selain yang sudah terpampang di sini cuman ada ini doang. Nah ini cuma ini doang, udah habis. Terus untuk recent aplikasinya standar banget ya, Android 9 seperti ini. Kalau mau clear all harus ke ujung dulu sini. Dan untuk menu panggilan apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon, kita cek dulu guys.